Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat, sahabat, teman-teman. Bersyukur kita masih bisa terus bersua, berbincang-bincang, berkomunikasi, saling mengingatkan sesuai dengan pesanan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang selalu saling berpesan-pesan kebaikan, kebenaran. Inilah kita sama-sama saling mengingatkan, menyadarkan. Moga tiap hari ada perubahan ke arah lebih baik dan lebih maju. Begitu juga pesanan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kita hendaklah menjadi orang yang berilmu, semua ilmu. Ilmu dunia, ilmu agama, ilmu ekonomi, teknologi, pertanian, bisnis, semua. Sekarang dengan mudah kita boleh dapat ilmu-ilmu ini di Google. Kun aliman au muta'alliman, terus menuntut ilmu, mencari ilmu. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu pengetahuan itu yang wajib dicari oleh setiap orang yang beriman. Au mustami'an, selalu mendengar. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Banyak dengar ucapan, seminar, diskusi, perbincangan. Sekarang dengan mudah semua ada HP, bisa cari dialog, perbincangan di dalam negeri, di kampung, di forum internasional, banyak. Au mustami'an, au muhibban, selalu cinta ilmu, ingin membaca, ingin mendengar, ingin berdiskusi, berkomunikasi untuk merubah dan untuk membuat perubahan. Hari ini kita terus tekankan saja kepada perbincangan yang penting, yaitu tentang mukjizat Nabi. Adakah Nabi Muhammad memiliki mukjizat atau tidak? Kita baca ayat dalam surah Al-Isra ayat 90. Al-Isra 90. Surah ini amat mengherankan. Banyak ahli tafsir. Dari namanya surat Isra, yaitu perjalanan malam, dan sebelumnya dipanggil surah Bani Israel. Surah yang menceritakan tentang Bani Israel. Sebab memang kebanyakan cerita di dalam surah Al-Isra ini tentang Bani Israel. Bahkan ketika kita membaca awal surah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurahu min ayatina. Setelah ayat itu, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Jadi banyak ahli tafsir di sini berdebat. Kalau ayat yang pertama di depan itu tidak ada kaitannya dengan cerita setelahnya. Wa ataina Musal kitaba. Kemudian kami memberikan Musa Alkitab. Melainkan kalau Isra di sini perjalanan malam, yaitu perjalanan Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad. Jadi bagaimana dari cerita Nabi Muhammad tentang Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Mi'raj itu sendiri dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 tidak dijelaskan, melainkan di ayat lain, di surah lain. Jadi ini menjadi suatu polemik perdebatan, sehingga akhirnya disebut lagi dalam ayat lain bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu hanya merupakan mimpi. Dalam ayat wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynakaha illa fitnah. Jadi mimpi
Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh itu mimpi yang telah menyebabkan fitnah dan perdebatan. Udah gitu kejadian Isra Mi'raj itu malam, tidak ada yang menyaksikan. Bahkan banyak riwayat menyatakan bahwa pada malam itu pun Nabi Muhammad sedang tidur. Jadi sudah jelas itu hanya mimpi. Dan cerita tentang seorang lelaki ataupun tokoh yang naik kuda bersayap jalan-jalan ke langit, itu bukan hanya Nabi Muhammad. Tokoh-tokoh dalam agama lain pun ada. Seperti dalam tokoh agamawan Zarathustra, agama Majusi, bahwa dia terbang menggunakan kuda bersayap. Itu cerita. Dan banyak lagi lah cerita-cerita lain yang mirip. Seperti cerita Luqman. Dalam bahasa lain dipanggil bukan Luqman tapi Ahiqor. Cerita anak muda, 7 anak muda di dalam gua. Ataupun 7 anak muda yang tidur di dalam gua. Itu cerita. Belum lagi cerita Zulkarnain. Cerita dongeng, mitos. Dan mitos itu anehnya apabila masuk ke Quran dijadikannya wahyu. Padahal sebelumnya merupakan dongeng. Jadi inilah dongeng-dongeng ini yang coba kita kupas. Termasuk juga dalam dongeng-dongeng Yahudi tentang Raja Sulaiman, Raja Daud, cerita Nuh dengan kapal raksasanya. Semua itu dongeng. Sehingga Quraisy apabila mendengar Quran itu, dia bilang, in hiya illa asatirul awwalin. In hiya illa asatirul awwalin. Quran itu banyak menceritakan tentang dongeng-dongeng, usturah, story, mitos. Jadi bangsa lain menganggap itu mitos. Bahkan mitos yang diambil dari peradaban sebelumnya. Terutamanya peradaban di Babylon. Babil. Bab pintu, il Tuhan. Pintu Tuhan di Irak. Babylon. Dari cerita Gilgamesh. Dari cerita Atrahasis. Dari cerita Sargon. Dan sebagainya. Dan cerita itu pun diambil dari cerita bangsa-bangsa sebelumnya. Seperti Sanskerta, Hindus, Cina, cerita Yunani, dan sebagainya. Jadi kita perhatikan ayat dalam surah Al-Isra, ayat 90, ini sangat mencengangkan. Bahkan menafikan, menidakkan sama sekali bahwa Rasul memiliki mukjizat. Mari kita baca. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhili wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka jannah aw yakuna laka baitum min zuhrufin aw tarqa fis sama' walan nu'mina liyurqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Jadi mohon diperhatikan ayat ini. Bisa buka Quran, bisa baca di Google dengan HP masing-masing, mudah saja. Surah Al-Isra ayat 90. Wa qalu,
Mereka berkata, Quraisy, dan katanya Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Sebab Mekah dan Madinah itu rupanya sudah dipenuhi oleh bangsa Yahudi yang menunggu Nabi akhir zaman yang akan keluar dari turunan Daud, bukan turunan Ismail. Walaupun Ismail dan Ishak itu putra Ibrahim yang merupakan bangsa Bani Israel, mbahnya Yahudi, mbahnya Bani Israel. Jadi baik dari jalur Ismail atau dari jalur Ishak, kesannya ke Ibrahim, itu cerita, mitos. Dan cerita Ibrahim sendiri diambil dari cerita sebelum. Di dalam Hindu-Buddha, Hindu ada Brahma, Saraswati pasangannya. Pindah ke agama Yahudi menjadi Abiram, Abraham, dan Saraya. Pindah ke Islam menjadi Ibrahim dan Sarah. Ibrahim dan Sarah, bayangkan, cerita. Dan setelah dikaji, siapa Ibrahim? Tidak ada kesan sejarah, tidak ada kesan arkeologi. Artinya, itu semuanya tokoh legenda, mitos. Tapi kita berdebat, bergaduh, saling membunuh gara-gara mitos Ibrahim ini. Bukan saja itu, banyak cerita-cerita tentang Ibrahim yang telah mempengaruhi kehidupan kita menjadi ibadah. Seperti menghatan, memotong kemaluan anak kecil lelaki. Dia dari cerita mitos Ibrahim atas dasar perjanjian Tuhan berjanji kepada Ibrahim untuk memotong kemaluannya bagi mendapatkan tanah suci Orshalim. Bayangkan. Tapi umat Islam tidak mau mengkaji asal-usul ini dari mana. Makanya sekarang ada kajian bahwa banyak syariat Islam itu diambil dari Yahudi. Yahudi mengambil dari syariat sebelumnya, terutamanya Zarathustra, Majusi, Manawi, yang bercampur dengan agama Hindu-Buddha. Semua ini dikaji. Belum lagi sembelihan korban. Dulu dalam tradisi lama, Tuhan itu ingin korban darah dari manusia. Terutamanya anak pertama, anak sulung pertama. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Adakah Ishak atau Ismail yang akan dikorbankan? Cerita, dongeng. Terus ditukar menjadi sembelihan kambing. Dari mana? Katanya dari surga. Cerita. Waktu saya di Saudi pun, yang hanya sibuk berkorban, jemaah haji saja ketika di Mekah. Orang Saudi sendiri tidak sibuk, tidak repot-repot mengadakan sembelihan. Tidak seperti di Indonesia. Hampir setiap kampung, setiap kota, setiap kecamatan, setiap masjid, setiap sekolah berbangga-bangga dengan sembelihan kurban yang diambil dari mitos Ibrahim. Mitos. Padahal biaya itu sekarang bisa ditukar. Kalau mau diteruskan, ditukar kepada duit, dikumpulkan, bisa dijadikan tabung korban, tabung sembelihan, dan disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan.
Jadi sistem keuangan umat Islam di Indonesia sangat kacau. Sangat merugikan. Ini yang kita terus miskin. Sebab tidak bisa menyalurkan, mengendalikan keuangan. Termasuk haji. Itu dari budaya, mitos Ibrahim dan Ismail. Apa hubungannya dengan bangsa Indonesia? Habis duit disalurkan untuk haji dan umroh. Bermiliar-miliar. Untuk korban, untuk akikah, untuk itu, untuk ini. Yang hanya untuk ajaran mitos khurafat. Padahal duit itu bisa dijadikan tabungan di bank-bank, dikembangkan, diinvestasikan untuk membangun bangsa, membangun negara. Dalam semua bidang kehidupan. Bayangkan kalau duit-duit yang digunakan untuk ibadah-ibadah yang tidak jelas, digunakan untuk membangun sekolah kejuruan, sekolah agama pun sudah tidak perlu hari ini, terlalu banyak. Sekolah pertanian, sekolah pertukangan, sekolah untuk buat motor, sekolah untuk buat mobil, sekolah untuk buat HP khusus, dan pusat-pusat penelitian. Jelas kemana arah tujuan hidup kita untuk membangun berbagai bidang keperluan dalam hidup. Pertanian, peternakan, peralatan, terutamanya ketenteraan, mesti kita kuat menyediakan peralatan di segenap penjuru Indonesia. Tidak semestinya untuk perang, tapi untuk menunjukkan kehebatan persediaan kita supaya disegani oleh bangsa lain. Begitulah. Semua yang dulu mitos-mitos itu menjadi agama. Sekarang sudah ketahuan. Karena yang mitos itu sudah tidak bisa dibendung, maka diperbaiki. Dan dana-dana tetap dikumpulkan, dibagi hasil untuk kepentingan warga negara Republik Indonesia. Jadi biarkan ada tabung zakat, ada tabung infak, ada tabung haji, ada tabung korban dan sebagainya. Tapi dalam bentuk perbankan ataupun tabung-tabung yang berasingan, dikelola dengan baik, jelas pembagian dividennya, keuntungannya. Berapa menabung, berapa dapat. Ini sekarang duit hilang begitu saja. Biaya untuk haji menguap, biaya untuk umroh menguap, biaya untuk dam, biaya untuk sembelihan itu menguap semuanya. Yang diuntungkan hanya negara tertentu. Kita terus kehilangan. Bocor. Leaking. Bagaimana negara ini tidak bangkrut? Belum lagi sistem perekonomian yang selalu diganggu dengan halal haram. Negara Eropa maju dan semua potensi ekonomi digerakkan. Ada undang-undangnya yang jelas, ada regulasinya yang jelas. Kita dikit-dikit haram, tapi makan jalan terus. Korupsi jalan terus. Pungli jalan terus. Biar umat Indonesia meniru seperti negara maju, Cina, Jepang, Barat, membangun ekonomi yang berbagai. Mau ternak babi, mau ternak apa, termasuk ganja dikendalikan. Sebab nyatanya Iran, Syria, Afghanistan itu pengeluar ganja dan bisnisnya ganja.
Bahkan Syria mempunyai pabrik Heptagon narkotika yang disebarkan ke seluruh dunia. Di Indonesia dikawal ketat oleh pihak-pihak berwajib. Ada TNI, ada Polri. Jelas regulasinya, penjagaannya. Bukan hanya dimusnahkan, tidak tahu kemana. Sebab itu sudah menjadi sumber rezeki. Dan segalanya bisa ditangani secara ilmiah, secara sains. Dari racun bisa menjadi obat. Sampai di Cina itu empedu saja bisa dijadikan obat. Terus, jadi kita jangan malah membunuh ekonomi kita, membunuh perekonomian kita, membunuh potensi industri itu. Akhirnya jadi kayak gini. Kembali kepada mukjizat tadi yang saling berkaitan. Waqalu, orang Yahudi berkata, ataupun Quraisy berkata, wahai Muhammad, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman padamu, kami tidak akan percaya padamu, hatta tufajjira lana minal ardi yabbu'a, sehingga kamu bisa mengeluarkan air dari bumi. Itu ada yang mengatakan bahwa Nabi mengeluarkan air dari tangannya. Nggak ada. Cerita bodoh. Ini sekarang, kalau kita mau mengeluarkan air dari bumi, mesti menggunakan peralatan. Ataupun kalau mau menyangkul berbulan-bulan. Nih, diminta. Hatta tufajjira lana minal ardi yabbu'a. Bisa nggak kamu mengeluarkan air dari bumi? Au takuna laka jannatun min nakhil. Ataupun kamu memang sudah memiliki kebun kurma, wa inabin, dan kebun anggur. Kebun kurma, kebun anggur. Kamu ada nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad dari kecil lagi miskin. Sampai usia 25 tahun. Masih mengembala kambing. Dan menjadi khadam. Bekerja di bawah kawalan Khadijah. Yang kemudian menjadi suaminya. Aulaka jannatu min nakhil wa 'inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira. Yang mana dalam kebun itu ada sungai mengalir. Tidak ada. Jadi ini diantara perkara-perkara yang diminta kalau Nabi Muhammad punya mukjizat itu. Tidak ada. Suruh mengeluarkan air dari bumi tidak bisa. Diminta, adakah kamu mempunyai kekayaan dari kebun kurma ataupun kebun anggur? Tidak ada. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafa. Ataupun engkau bisa enggak menjatuhkan langit ke atas kami? Bahkan ada cerita bahwa Nabi Muhammad membelah bulan. Tidak ada. Insyaqqal qamar. Dalam surah Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, kiamat telah dekat dan bulan akan terbelah. Di situ tidak menyebut bahwa Nabi membelah bulan. Itu cerita. Katanya kalau kiamat terjadi, maka bulan akan terbelah. Kapan akan terjadi kiamat? Semua nggak tahu. Quran menjelaskan, Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah olehmu Muhammad bahwa kiamat itu urusan Tuhan. Dulu Nabi Muhammad menjanjikan kalau kiamat itu akan terjadi setelah anak ini ada di sebelah dia, sudah membesar 100 tahun. Ini sekarang sudah 1500 tahun. Kiamat tidak jadi-jadi. Sebab menurut kajian sains, bumi ini terus yatajaddad. Alam semesta, al-kaun, alam semesta masih lagi muda. Sedang berkembang.
Ini sibuk kiamat, kiamat, kiamat aja. Bangsa lain sibuk mencari peluang dan keuntungan di berbagai penjuru bumi, di berbagai angkasa. Umat Islam dan umat Arab yang terpengaruh dengan ajaran khurafat terus menunggu kiamat. Ini sudah kiamat, ini sudah kiamat. Padahal sudah dibilang, kiamat itu urusan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Biarkan aja, kita perlu kerja sekarang. Jadi diminta, kamu punya kebun, tidak ada. Jatuhkan langit, tidak bisa. Apalagi, au ta'tiya bil malaikati wal malaikat, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ataupun datangkan. Allah dengan malaikat itu datangkan, mana? Gak ada. Dia cuman berkoar-koar, Allah malaikat, Allah malaikat. Dan anehnya nama Allah, nama malaikat, nama para nabi pun semuanya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Bani Israel. Tidak ada kaitan dengan bahasa Arab. Kenapa tidak nama Allah itu, nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, il. Kenapa bukan bahasa Arab? Katanya nabi orang Arab. Tapi nyatanya nama Allah, nama malaikat dan nama para nabi itu Ishak, Daud, Ismail, Ibrahim dalam bahasa Ibrani. Dan semua cerita tentang ketuhanan dan juga kenabian itu rekaan Bani Israel, umat Yahudi. Yahudi agama, Bani Israel suku, ras. Jadi kita dikerjai oleh ajaran Yahudi dan sedang mengamalkan ajaran Yahudi. Sebab Quran itu sendiri duplikat dari Taurat. Buktinya dalam Al-Quran. Wa min qablihi kitab Musa imam wa rahmah. Sebelum Quran ini ada kitab Musa. Kitab Musa Taurat sebagai imam, panduan utama, warahmah, dan membawa rahmat, kesejahteraan. Itu Quran. Bahkan jelas dari setiap baris Al-Quran, setiap ayat Al-Quran itu hanya ditulis oleh agamawan Yahudi. Karena isi Quran itu sendiri tentang Bani Israel. Bahkan tentang Nabi pun masih kabur. Quran tidak menjelaskan Nabi kapan lahir. Bila Nabi lahir, dalam Quran tidak disebut. Bila Nabi mati, dalam Quran tidak disebut. Tiba-tiba ada ayat, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Itu tentang Nabi. Alam yajidka, kami jumpai kamu. Kami dapati kamu. Jumpai, dapati. Dan memang Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu anak pungut. Anak pungut. Gelarannya Laqit Bani Syaibah. Anak pungut Bani Syaibah. Ini satu riwayat. Sebab Nabi Muhammad dibawa dari Syam, dari utara. Bahkan katanya, menurut pendapat lagi, bahwa Islam itu adanya di Syam, di utara. Dan banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang suasana utara, Syam. Hari ini Syam itu Yordania, Palestina atau Israel. Yang disebut di Quran Israel, tidak ada Palestina. Israel. Quran, bukan kata saya. Syria, Lubnan, itu Syam. Buktinya dalam surat Tin, Wattin, Wazaitun, Waturi Sinin, Wahadal Baladil Amin.
Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun. Dan buah ini hanya tumbuh di Syam, di utara. Waturi Sinin. Bukit, gunung, Tur. Sinin, Sinai. Sinai. Sina, Wadi Muqaddas. Sekarang ada di Mesir. Dan di situ pula yang dikatakan ada namanya Jabal At-Tajalli. Bukit di mana Tuhan menjelma. Bukit di mana Tuhan muncul dengan sinarnya. Falamma tajalla rabbahu. Jadi kalau mau beribadah sebenarnya bukan haji ke Mekah, tapi haji ke Jabal Tajalli. Bukit gunung di mana Allah menjelma di situ ke Nabi Musa yang disebut Wadil Muqaddas itu. Itu Wadi Muqaddas. Hari ini bisa dibuka di Google Jabal Tajalli. Jabal Tajalli ada. Dan orang seluruh dunia haji ke situ. Bukan ke Mekah. Mekah hari ini itu masih lagi tidak jelas. Sebab Mekah ada beberapa tempat. Katanya di Palestina, katanya di Yaman, katanya di Irak, katanya di Syam. Masih simpang siur. Tapi umat Islam dengan tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, udah di situ. Dalam sejarah mitos tidak ada yang pasti. Semuanya masih dikaji. Semuanya masih ditelaah, diselidiki, diteliti, dibanding-bandingkan melalui berbagai metodologi kajian, arkeologi, peninggalan sejarah, manuskrip, batu bersurat, ukiran, semuanya dikaji secara ilmiah. Jadi manusia jangan hanya menerima tanpa usul periksa. Yang namanya ilmu mesti terus dikaji. Tahan banting, tahan uji coba, tahan dites. Bukan hanya kata ini, dongeng, kata. Habis. Jadi ilmu dongeng. Tidak bisa sekarang. Mesti mengikut kajian ilmiah yang tegas, yang tidak bias, yang tidak berpihak kepada siapa-siapa. Dulu orang mengaku-ngaku saya nasab ini, saya keturunan ini, silakan buktikan. Sekarang ada tes DNA, mau kemana kan? Dulu ngaku-ngaku ini anak si fulan, ini anak si fulan. Sekarang dengan mudah memastikan anak kita ini anak siapa, turunan siapa. Dan bisa memastikan baik suami ataupun istri kalau selingkuh, kalau curang, kalau main belakang dengan tes DNA. Dan ini sudah terbukti. Ada suami berpuluh-puluh tahun mengasih makan keluarganya. Rupanya ada di antara anaknya, bukan keturunannya. Seperti mana pengkhianatan ada dalam suami, begitu juga pada istri. Ada. Makanya tes DNA ini penting. Begitu juga dalam bidang-bidang lain. Tapi tidak. Umat Islam mayoritasnya tidak mau kebenaran. Padahal Quran mengajarkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang khurafat dengan yang benar. Yang bohong dengan yang asli. Yang palsu dengan yang asli. Semuanya ada cara pembuktiannya. Jadi ini diminta au ta'tiya bil malaika billahi wal malaikati qabila. Minta Allah dan malaikat itu turun. Mendukungmu, mensupportmu,
wahai Muhammad. Ini tiba-tiba ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya sholat untuk Nabi. Suruh didatangkan, ditunjukkan mana Allah, mana malaikat. Tidak mampu. Orang Arab biasa dengan multi Tuhan. Itu udah keyakinan lama. Ada Tuhan yang menjaga itu, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini. Dijadikan oleh Nabi Muhammad satu Tuhan. Dan dinaikkannya ke langit. Kalau mau tahu, mesti melalui dia. Atau sekarang, mesti melalui ulama. Mesti melalui pop dan sebagainya. Sekarang dunia makin maju. Dulu katanya manusia terbang. Terbang bagaimana? Apa sistem yang ada pada dia? Hari ini kita menyaksikan. Roket terbang bagaimana? Pesawat terbang bagaimana? Helikopter terbang bagaimana? Drone terbang bagaimana? Itu sains. Mukjizat sains. Tekanan udara. Ini percaya dengan dongeng. Dongeng. Manusia terbang menggunakan keledai bersayap. Ataupun kuda bersayap. Ataupun bagal bersayap. Bagaimana kita bisa maju kalau terus percaya kepada khurafat-khurafat, dongeng-dongeng tahayul. Kalau kita terima sebagai dongeng hiburan, fine. Tapi ini jadi suatu keimanan, akidah. Kalau tidak percaya, bisa kafir, bisa dibunuh. Ini sangat berbahaya. Sedangkan bukti sains lain. Dulu ada cerita, memang cerita. Nabi bisa ngobrol dengan semut, dengan binatang. Nah sekarang buktikan, ada bahasa semut, ada bahasa anjing, ada bahasa binatang itu, binatang ini. Buktikan, itu dongeng, asatir. Makanya jangan dicampur adukan antara dongeng dengan kenyataan. Dongeng seperti film kartun anak-anak. Tom and Jerry, Doraemon, dan lain-lain. Dongeng. Film India. Cerita dongeng. Dan celakanya dongeng-dongeng ini yang dimasukkan dalam Al-Quran menjadi ayat-ayat yang dibaca dengan bangga pakai toa keras-keras. Cerita Sulaiman, cerita Nuh, cerita Ibrahim, cerita Yusuf, Joseph, dan cerita-cerita yang lain. Pada itu dongeng yang tidak masuk akal. Dijadikannya sebagai zikrullah. Masa kita mengingat Allah dengan baca dongeng? Di mana otak kita? Malu atau? Udah gitu dongeng yang tidak jelas. Sebab kalau mau faham dongeng-dongeng para nabi dari Adam sampai ke Nabi Isa, mesti kita membaca dongeng yang ada di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, yang mana sekarang mudah kita dapati. Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Al-Quran. Terjemahan Perjanjian Baru, yang dimana? Dalam Perjanjian Baru ada pecahannya. Injil juga banyak pecahannya. Al-Quran juga banyak tafsirannya. Nah, silahkan. Saya sudah membaca dan sedang membaca dan terus mengkaji terjemahan, ulasan, perbincangan tentang Taurat, Injil, Quran. Termasuk juga buku-buku lainnya seperti Avista. So, ini perbandingan agama yang telah menguasai hampir ke semua umat manusia. Yang seharusnya saling rukun, damai, baik, malah berperang, bergaduh, saling membunuh karena agama, karena mitos.
Jadi suruh mendatangkan malaikat, Allah dan malaikat. Nabi Muhammad tidak mampu. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Ataupun kamu mempunyai rumah laksana istana. Rumahmu aja berombeng. Coba kalau kamu itu memiliki istana. Tidak. Dan ayat lain ada menunjukkan, ayat lain ada menyebut bahwa Quraisy selalu mencaci Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad sebagai syairum majnun, penyair gila, ataupun sahirum kadzab, ahli sihir, pendusta. Baik syairum majnun atau sahirun majnun ataupun sahirun kadzab bisa dicari. Ayat itu di Quran. Itu penilaian Quraisy. Makanya dalam masa 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad gagal berdakwah. 13 tahun, yang masuk hanya 70 orang. Itu pun yang 70 itu disebut sebagai arodhiluna, umat sampah. Arodhiluna. Pastikan perkataan arodhiluna. Jadi kebanyakan pengikut para nabi itu, termasuk Nabi Muhammad, sampah masyarakat. Sebab orang-orang yang berakal sehat tidak perlu agama. Tidak perlu nabi. Kesadarannya sudah tinggi, ilmunya sudah tinggi. Jadi di era Mekah pun, nggak usah jauh-jauh, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, ini orang-orang pintar. Tidak percaya pada Nabi Muhammad. Tidak percaya. Abu Thalib, pamannya, tidak percaya. Bahkan putrinya, Zainab, tidak percaya. Bayangkan. Riwayat itu ada, cerita itu ada, bukan saya mengada-ngada. Jadi, au yakuna laka baitun min zukhruf. Adakah rumahmu seperti istana? Tidak. Buat rumah seperti istana, baru kami akan beriman. Kan tidak. Terus diminta lagi, au tarqa fis sama. Ataupun kamu bisa terbang. Ayat ini pun telah membantah secara keras peristiwa Isra Mi'raj. Bahwa Nabi tidak mampu terbang. Tidak bisa terbang. Mau terbang gimana? Ini diminta. Autarqo fis sama. Walan nu'mina. Walan nu'mina liruqiyik. Dan kami tidak akan beriman. Tidak akan percaya. Kamu terbang. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Sehingga kamu benar-benar bisa menurunkan kitab. Jadi diminta supaya terbang. Jumpa Tuhan. Dan minta buku. Tidak berlaku. Walan nu'mina liruqiyik hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Kami tidak akan beriman, tidak akan percaya kamu terbang sehingga kamu, Muhammad, mendapatkan kitab dari Tuhan. Akhirnya apa jawab Nabi Muhammad? Qul, katakanlah Muhammad. Qul, jawablah Muhammad. Qul, jawablah oleh Muhammad. Subhana Rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Aku tidak mampu. Aku hanya manusia yang diutus. Qul subhana Rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Jadi setelah diancam, ditantang untuk melakukan itu semuanya dan Nabi tidak mampu, dia hanya berkata, Qul subhana Rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Aku ini hanya basyar, manusia. Rasulah yang diutus.
Maka ayat lain pun ada menyebut, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku hanya manusia biasa, tapi dapat wahyu. Wahyu itu apa? Bisikan. Bisikan. Itu pun masih diperdebatkan lagi. Adakah bisikan baik, ada bisikan yang tak baik. Sebab bukan kelakuan Nabi semuanya baik. Dari Quran juga. Nabi pernah muka masam, abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Silahkan baca. Nabi pernah mengharamkan yang halal dan sebaliknya. Ditegur. Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Terus Allah tegur. Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Nabi juga berdosa. Kata Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi pun berdosa. Jadi Nabi itu manusia biasa. Apalagi yang ngaku-ngaku ada Nur Muhammad. Nur Muhammad dipengaruhi dari ajaran Majusi Zarathustra. Nur Muhammad yang dikembangkan hari ini oleh Syiah. Agama Syiah diambil dari agama Majusi lama. Dan dikembangkan lagi oleh mereka yang mengaku sebagai Ahlul Bait, keluarga Nabi. Terus dikembangkan. Sekarang sampai terutamanya ke NU, Nahdlatul Ulama, yang banyak mengamalkan tarekat dan orang-orang tasawuf, di mana tasawuf itu sendiri diambil dari ajaran Hindu, Buddha, yang bercampur dengan Zarathustra, Az-Zaradashtiyah. Ini kajian. Begitulah terus Islam menjadi kacau, hancur, diselewengkan setelah dikendalikan oleh orang-orang bukan Arab Quraisy. Sebab Islam ini milik Arab Quraisy. Belum lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Nabi itu tidak ada daya dan upaya. Kata Quran, qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakanlah olehmu Muhammad, aku tidak memiliki dharran wala rasyada. Tidak memiliki kemudaratan ataupun hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah dan dolalah itu milik Allah. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nabi Muhammad tidak mampu. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Qul inni la yujirni minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Aku tidak bisa melindungi siapa-siapa. Tidak ada. Apalagi mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Sudah jelas. Kata Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Jelas. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad tidak memiliki keturunan lelaki. Tidak ada. Muhammad tidak memiliki keturunan lelaki. Yang sekarang mengaku-ngaku cucu Nabi itu dari Fatimah dan Ali. Ali itu sendiri keturunan Bani Hashim. Dan kebanyakan Bani Hashim itu katanya Yahudi Afrika. Yahudi Afrika. Berkulit hitam. Itu kata sejarah. Bahkan kalau kita baca buku-buku Syiah, Al-Kulaini, Al-Majlisi, Biharul Anwar, di situ dengan detail siapa Fatimah, siapa Ali. Begitu juga di
buku-buku Ahlus Sunnah seperti Tabaqat Ibnu Sa'ad menjelaskan dari nama pun, dari nama Ali, Ilya, Alai, itu nama Yahudi. La amliku lakum dharra wala rasada. La yujirani minallahi ahadun walan ajida min duni multahada. Begitu jelas ayat itu bahwa Nabi tidak bisa buat apa-apa. Bahkan syafaat pun, man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada siapa yang memiliki syafaat melainkan atas izin Allah. Sudah jelas, tapi masih lagi ingkar. Padahal Quran jelas mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadis. Sebaik-baik hadis adalah hadis Allah, firman-Nya, bukan Bukhari Muslim. Yang kebanyakan ulama hadis itu dari bangsa Parsi, Majusi yang masuk Islam. Dan membuat cerita-cerita dalam buku-buku hadis itu yang banyak memalukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kawin dengan Aisyah 9 tahun dari Bukhari. Nabi Muhammad lagi puasa menyetubuhi istrinya, Siti Aisyah, dan juga istri-istri Nabi menyusui sahabat lain untuk jadi muhrim. Ini penistaan-penistaan yang kita tidak sadar kalau itu adalah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Semoga kita makin sadar lagi. Dan jelas dari ayat ini bahwa Nabi tidak memiliki mukjizat. Dan cerita Isra Mi'raj itu satu kebohongan. Dan tidak menyambung dari ayat pertama dengan ayat seterusnya. Ini semua dari ayat-ayat Quran dan bisa dicek satu persatu ayat yang tadi. Sekian, semoga bermanfaat dan kita terus merubah pikiran untuk makin maju sesuai dengan kemajuan zaman. Sebab pemahaman ini telah membelenggu umat Islam dari bergerak maju bersaing dengan bangsa lain. Sekian, wassalam.